Shalom semuanya. Kita bersyukur, kita bersuka cita malam hari ini. Kita menaikkan pujian, bahkan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui firman hari ini kita memperoleh kekuatan yang selalu baru. Saatnya kita mau mendengar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus pemilik hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Dengan kerinduan kami meninggikan Engkau, dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa otoritas, dan kiranya kuasa Roh Kudus menaungi seluruh kehidupan kami. Dan kiranya melalui ibadah hari ini, bahkan firman hari ini, kami memperoleh kekuatan yang selalu baru, dan dengan iman kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Kalau di yang saya print tadi itu 1 sampai 12, tapi kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Ayat yang selanjutnya nanti kita baca bersama sendiri di rumah. Oke, Mazmur pasal yang 42 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan teman-teman baca ayat yang genap. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mataku menjadi bakaran siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur hati kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Baik, dari firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, kita akan sama-sama membahas tema mengenai saat Tuhan terasa diam. Teman-teman masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Apa judulnya? Ayo Iska. FOMO, apa itu FOMO? Takut ketinggalan. Gimana teman-teman minggu berjalan ini? Masih takut ketinggalan? Atau takut diculik? Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang saat Tuhan terasa diam. Seringkali di dalam perjalanan iman kita ada saat di mana kita merasa Tuhan itu tidak ada. Benar? Pernah berpikir seperti itu? Kadang kita juga kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, atau kalau Tuhan ada, kenapa ketika saya berdoa seolah-olah tidak ada jawaban? Ketika saya menanti begitu lama menunggu jawaban Tuhan, sampai detik ini pun juga saya belum memperoleh jawaban. Belum juga jawaban datang kepadaku. Sehingga kadang membuat kita selalu bertanya, benar nggak sih Tuhan itu ada? Benar nggak sih Tuhan itu peduli sama aku? Emang Tuhan itu di mana? Mengapa Tuhan tidak menjawab setiap doa-doaku? Terutama kepada anak-anak muda yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Bahkan saat dimana kita berdoa kepada Tuhan, namun jawaban tidak kunjung-kunjung juga datang. Apakah ada dari setiap doa teman-teman, apakah semua sudah terjawab? Atau ada doa yang paling penting yang sampai detik ini Tuhan belum jawab doanya? Masih kan, pasti semua punya kan? Punya pergumulan dan punya pokok doa masing-masing yang
kita menunggu Tuhan jawab. Dan bagi kita, terutama kita pemuda-muda, maunya ketika kita berdoa hari ini juga jawabannya datang. Ketika kita berdoa hari ini, besok jawabannya datang atau lusa jawabannya datang. Namun kita tahu bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kadang itu tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Di saat kita merasa banyak sekali pergumulan, banyak persoalan, justru di situ kadang jawaban Tuhan terjadi saat itu. Dan hal ini juga yang sering dialami oleh anak muda saat ini, yang mengalami tekanan di dalam keluarga yang tidak kunjung selesai, persoalan di dalam keluarga yang tidak selesai-selesai, pergumulan hati kita masing-masing, dan juga kadang kita takut akan masa depan kita, takut masa depan kita yang tidak pasti, bahkan ada banyak macam hal yang membuat kita takut, ada banyak macam hal yang membuat kita kadang merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak menjawab doa-doaku sampai detik ini. Namun malam hari ini kita akan belajar bagaimana diamnya Tuhan bukan berarti Ia jauh dari kita. Diamnya Tuhan bukan berarti Ia meninggalkan kita. Tetapi diamnya Tuhan, Dia sedang bekerja lebih dalam lagi dari apa yang kita lihat. Amin. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, namun kita yang tidak pernah rasa akan hal itu. Kita yang tidak menyadarinya. Kadang kita juga, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu, kenapa Tuhan diam ya? Kenapa Tuhan sampai saat ini diam? Bukan berarti ya sudah tidak berbicara atau tidak, ya pokoknya diam aja, tidak seperti itu. Namun di sini diam dalam arti bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui. Kita tidak tahu cara kerjanya Tuhan bagaimana kan? Kita tidak tahu rancangan Tuhan seperti apa di dalam kehidupan kita. Nah, kadang seperti itu yang membuat kita bertanya, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Kalau Tuhan ada, kenapa setiap saya berdoa tidak ada jawaban? Ketika kita berharap tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, ketika kita menunggu setiap jawaban dari doa-doa kita, namun seakan tidak ada tindakan Tuhan secara nyata yang kita lihat oleh mata kepala kita sendiri. Sehingga membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau tidak menjawab aku? Kalau kita mengingat kembali bagaimana ketika Tuhan memanggil Abraham, Yakub dan juga Ishak, ketika Tuhan memberikan janji yang kekal itu kepada mereka. Teman-teman tahu kan mereka tunggu berapa lama, mereka menantikan untuk penggenapan janji itu berapa lama? Beratus-ratus tahun. Namun apakah Tuhan melupakan janjinya kepada mereka? Sama sekali tidak. Bukan berarti Tuhan diam, bukan berarti Tuhan meninggalkan umatnya begitu saja. Bukan berarti Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan ya sudah lepaskan begitu aja atau Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tuhan jauh, tidak. Namun ketika Tuhan benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, di saat kita tidak mampu lagi untuk berdiri, ketika kita kembali memandang Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang selalu baru. Saat Tuhan diam, kadang saat Tuhan terasa diam, hati kita sering diuji. Ujian iman terjadi ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mengapa kita tidak merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Oh, karena kita terlalu banyak persoalan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak pergumulan, membuat kita lupa untuk berdoa, lupa untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Saat kita terlalu sibuk, membuat kita, Tuhan, saya sangat lelah, capek, bahkan berbagai macam hal. Kita mengeluh di hadapan Tuhan.
Kita tidak merasakan benar-benar bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita yang tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur yang tadi kita baca di ayat 3 sampai 4, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarlah aku boleh datang kepada melihat Allah. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saat pemazmur berada di dalam tekanan, berada di dalam menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya, bahkan orang-orang menanyakan bahwa Tuhan kamu di mana? Tuhanmu di mana? Allahmu di mana? Kalau Allahmu ada, kalau Tuhanmu ada, nggak mungkin kamu mengalami hal ini dan hal itu. Dan kadang Tuhan tidak langsung menjawab setiap doa kita, setiap pergumulan kita, agar iman kita tidak bergantung pada perasaan kita, tetapi bergantung pada apa? Pada firman-Nya. Saat kita mengalami pergumulan, yang harusnya kita pandang, yang harusnya kita lihat adalah Tuhan itu sendiri, bukan masalah yang saya hadapi. Yang harus kita lihat adalah Tuhan pemilik hidup kita, bukan pergumulan yang kita hadapi. Yang harus kita fokuskan adalah minta pertolongan Tuhan, memandang Tuhan, bukan apa yang saya hadapi saat ini. Kalau kita fokus kepada masalah, tentu kadang kita juga fokus kepada masalah, fokus bagaimana cara mencari solusi, mencari berbagai macam solusi, jalan keluar untuk segala pergumulan persoalan kita. Dan kadang membuat kita lupa kepada firman Tuhan, membuat kita lupa untuk datang di hadapan Tuhan. Dan di masa yang sunyi juga, Tuhan mau kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan merasa diam, Tuhan tidak memberi jawaban bagi kita. Bukan menjadi alasan bahwa ya sudahlah, Tuhan kan tidak jawab doaku. Ya sudah, saya tidak berdoa lagi. Tuhan tidak jawab doaku, sudahlah, saya tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Saya tidak mau berdoa, saya tidak mau memandang Tuhan lagi. Udah hilang. Tidak membangun lagi komitmen bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun doa-doa kita belum dijawab, sekalipun belum terlihat jawaban terjadi di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saya percaya kita pemuda-pemuda berada di tempat ini, apapun yang kita alami, tujuan utama kita, fokus utama kita haruslah memandang Tuhan itu sendiri, bukan masalah yang kita hadapi. Mungkin secara manusia kadang kita juga berpikir bahwa kalau saya tidak menyelesaikan masalah ini, siapa lagi yang menyelesaikan? Kalau saya tidak mencari solusi akan masalah ini, siapa lagi yang menyelesaikan? Namun tetap saja bertanya dan memandang Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ketika kita mencari Tuhan, yang kita peroleh adalah jawaban daripada Tuhan. Ketika dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, memandang Tuhan sepenuhnya, kita memperoleh jawaban itu sendiri yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan kadang kita yang tidak menyadari ini benar jawaban Tuhan atau bukannya.
Di dalam keheningan sering membuat kita mengejar Tuhan. Bukan hanya jawabannya saja yang kita kejar. Di dalam persoalan, di dalam pergumulan kita, yang kita kejar adalah Tuhan. Bukan masalah yang ada di depan kita. Demikian juga bahwa keheningan Tuhan seringkali menjadi ruang untuk membentuk iman kita, memperbaharui kita, merubah hidup kita. Ketika Tuhan terasa jauh, Ia sebenarnya dekat. Percaya? Ketika Tuhan merasa jauh, sebenarnya Tuhan sedang bekerja secara diam-diam di dalam kehidupan kita. Dan kadang kita merasa bahwa ketika kita memperoleh jawaban di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita lihat, yang kita pandang, namun jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Demikian juga di dalam Yohanes 14 Yohanes 11 ayat 14. Ketika orang-orang datang kepada Yesus bahwa Lazarus murid kesayangan Tuhan itu telah meninggal. Tapi Tuhan, apakah ketika orang-orang menyampaikan Lazarus telah meninggal, Tuhan langsung pergi begitu saja? Langsung pergi saat itu juga? Tuhan masih menunggu. Bukan berarti Tuhan membiarkan mereka, namun Dia mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah orang banyak saat itu. Untuk apa? Agar mereka percaya kepadanya. Dia mengatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu percaya, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Sudah beberapa hari setelah itu baru Tuhan pergi. Padahal Lazarus sudah meninggal, sudah mati, sudah di dalam kubur malahan. Namun kita melihat Tuhan, ketika Tuhan bilang, tunggu beberapa hari lagi untuk pergi ke sana, bukan berarti Tuhan diam saja, ya sudah. Tunggu beberapa hari dan Tuhan tidak akan pergi ke sana. Namun Dia mau orang-orang yang ada di tempat sana, mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat melihat mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan diam bukan berarti Ia tidak bekerja. Ketika Tuhan diam bukan berarti Ia meninggalkan saya dan saudara. Ketika Tuhan diam bukan berarti Ia menjauh daripada saya dan saudara. Namun semakin kita juga melekat kepada Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita mendekatkan kepada diri kita kepada Tuhan, semakin juga Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Semakin juga Tuhan memberi kita jawaban dari setiap doa-doa kita. Dan di dalam keheningan juga melatih kita untuk tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika kita mengalami persoalan bukan menjadi alasan kita untuk tidak berdoa. Ketika kita mengalami persoalan bukan menjadi alasan bahwa ya sudah saya tidak mau berharap lagi kepada Tuhan. Saya tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Dulu saya sering sekali mendengar baik itu anak-anak muda juga orang-orang tua yang selalu mengatakan kalau Tuhan benar-benar ada, anak-anak mereka yang pergi ke gereja setiap minggu, ketika mereka berdoa minta ini minta itu sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak langsung jawab saja hari itu? Kalau memang Tuhan itu ada. Banyak orang yang mau melihat Tuhan. Banyak orang yang mau mengetahui gimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak mau percaya. Bagaimana dong Tuhan mau bekerja kalau tidak mau percaya? Demikian juga di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada cara lagi, namun tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menjawab setiap pergumulan yang kita hadapi. Tetap saja percaya
dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita dalam hal apapun yang kita alami tetap memandang Tuhan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan menutup tangan, tidak mungkin Tuhan menutup mata untuk saya dan saudara. Tidak mungkin Tuhan melepaskan saudara begitu saja. Namun ketika kita merasa bahwa Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak ada, justru disitulah dia mau bekerja secara luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Dia mau menunjukkan kuasanya, kemuliaannya. Ketika orang-orang mengatakan bahwa Lazarus telah meninggal, sudah mati, sudah dikubur. Namun dia mau menyatakan kemuliaannya. Hari itu dia tidak mau pergi ke sana, tetapi dia mau orang-orang percaya, orang-orang akan melihat kemuliaan yang ia nyatakan di tengah-tengah mereka dengan kebangkitan daripada Lazarus. Demikian juga bahwa keheningan menumbuhkan iman yang dewasa, iman yang tetap berjalan walaupun tidak melihat, dan tetap percaya walaupun tidak merasa, tetap percaya walaupun belum terlihat jawabannya saat ini. Namun harus tetap kita mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Amin. Saat Tuhan terasa diam, sebenarnya ia sedang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita katakan ke teman kita di samping, saat Tuhan diam, sebenarnya Tuhan bekerja dalam hidup kamu. Dia mengajarkan kita untuk tetap tenang di dalam badai. Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Ketika orang-orang memandang Tuhan, ketika orang-orang benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Justru Tuhan yang menjadi pembela saya dan saudara, menjadi pembela kita. Dan di saat itu rencana yang indah Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Tuhan bekerja dalam keheningan. Di dalam kita banyak menunggu, di dalam penantian kita ia membangun kedewasaan kita. Di dalam penantian kita akan setiap jawaban, akan setiap doa-doa kita, justru dia mau membuka mata iman kita agar kita melihat bahwa aku punya Tuhan. Aku ini Tuhan. Dan kamu adalah anakku. Dan di dalam keheningan juga, dalam kekecewaan kita, ya Tuhan mau menumbuhkan pengharapan kita kepadanya. Bahkan di dalam kebingungan kita pun, ia mau menunjukkan kemuliaannya di dalam hidup saya dan saudara. Jadi tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup saya dan saudara sampai saat ini. Selalu ada rencana Tuhan yang terbesar, selalu ada rencana Tuhan yang terbaik untuk saya dan saudara. Intinya adalah kita tetap percaya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Juga sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kita melihat bahwa keterlambatan Yesus bukan berarti kegagalan, namun itu adalah persiapan untuk mujizat kebangkitan daripada seorang Lazarus. Orang dapat percaya, orang dapat melihat bahwa di setiap penantian, di setiap rasa menunggu kita, selalu ada jawaban Tuhan yang tepat pada waktunya. Di setiap penantian kita selalu ada cara Tuhan, rancangan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kadang Tuhan tidak menghentikan badai, tetapi menenangkan hati kita yang gundah gulana di tengah badai. Dan Tuhan tidak terlambat, ia hanya menunggu momen terbaik untuk menyatakan kemuliaan terbesarnya di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Justru kitalah yang sering sekali meninggalkan Tuhan. Namun sekalipun kita sering sekali meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup tangannya, Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk saya dan saudara. Tuhan tidak pernah menyerah untuk saya dan saudara. Dia selalu merangkul, dia selalu kembali, dia selalu merangkul kita untuk kembali kepadanya.
Bahkan di saat kita menunggu jawaban Tuhan dengan penantian yang lama, tetaplah percaya jawaban Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Demikian juga orang-orang di perjanjian lama yang memegang perjanjian Tuhan. Sekian beratus-ratus tahun mereka menunggu janji Tuhan. Namun janji Tuhan itu Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada umat pilihannya. Dia selalu mengingat siapa mereka yang selalu memandang dia. Dia selalu mengingat saya dan saudara yang memegang perjanjian Tuhan. Amin. Dan kiranya sampai akhir juga kita dapat menjadi orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan sekalipun kita merasa bahwa jawaban tidak ada, sekalipun kita merasa nunggu lama atas setiap jawaban dari setiap doa-doa kita, tetaplah memandang Tuhan saat itu. Karena dalam diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Dan yang tampak terlambat bagi kita, bagi manusia adalah tepat waktu bagi Tuhan. Benar? Karena waktu kita bersama dengan waktu Tuhan itu berbeda. Jadi kalau kita bilang, janji Tuhan, jawaban Tuhan itu kok datangnya lama banget ya. Justru ketika kita berpikir seperti itu, justru jawaban Tuhan akan datang tepat pada waktunya, di saat yang tidak terduga, di saat yang tidak pernah kita pikirkan. Justru saat itulah jawaban Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Dan saat itulah kita dapat berserah, tetap percaya, dan tetap memandang Yesus Kristus. Lalu apa respon kita saat Tuhan terasa diam? Bagaimana respon kita? Tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan dan tetap setia menyembah Tuhan meskipun keadaan tidak berubah. Meskipun kita tidak melihat jawaban saat ini, namun tetap memandang Tuhan, tetap melihat Tuhan. Amin. Dan dari kesimpulan firman Tuhan malam hari ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Ia hadir dalam keheningan, Ia bekerja dalam hal-hal yang tidak terlihat, dan Ia mempersiapkan kebangkitan ketika kita merasa semuanya sudah terlambat. Amin. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan tetaplah memandang Tuhan. Karena Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan Allah yang hidup, dan Dia sampai saat ini sedang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan Dia menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk selalu ada menyertai saya dan saudara sampai akhir. Kita dapat menjadi orang yang tetap setia, tetap memandang Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat jawaban, sekalipun kita tidak jawab doa-doa kita, sekalipun saat ini Tuhan tidak jawab langsung, tetaplah percaya bahwa jawaban Tuhan selalu datang di waktu yang tepat. Amin. Amin. Sekian daripada firman Tuhan malam hari ini, dan kiranya sebagai pemuda-pemudi di tengah persoalan kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, dalam studi kita, bahkan dalam hal apapun, yang perlu kita ingat bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan Dia sampai detik ini sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hidup, Engkau yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa sampai detik ini Engkau yang bekerja, Engkau yang menuntun kami, bahkan Engkau yang menyertai kehidupan kami. Dan ajar kami ya Tuhan agar sampai akhir kami menjadi orang yang tetap berdiri di hadapan-Mu. Dan dengan iman kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dan menjadi pemuda-pemudi yang dapat menjadi bejana Tuhan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini kami menerimanya dan kiranya menjadi kekuatan dalam hari-hari kami dan terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.